I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sinta Permatasari from class management 22A with NPM 22411045. I'm here to discuss material regarding ukuran data penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok. Pengertian data, pengertian dan contoh data kelompok. Data berkelompok adalah data statistik yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu. Umumnya, data berkelompok ini juga ditanyakan mengenai mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus data yang paling sering muncul. Definisi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah data yang menunjukkan sejumlah mana nilai data menyimpang dari nilai pusat atau metrik yang menunjukkan sejauh mana nilai data menyimpang dari nilai pusat. Untuk tujuan membandingkan beberapa kumpulan data dengan menggunakan pengukuran data center saja tidak akan memberikan hasil yang baik, bahkan dapat memberikan hasil yang menyesatkan. Ukuran penyebaran data pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran sentralitas yang mendeskripsikan kumpulan data. Dengan demikian, dengan adanya ukuran sebaran, maka representasi sekumpulan data akan lebih jelas dan akurat. Penyebaran data kelompok. Jangkauan range, jangkauan atau range adalah beda antara angka data terbesar dan angka data terkecil. Cara menghitungnya yaitu A. Jangkauan data kelompok. Jangkauan pada data berkelompok adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. 2. Deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data perhitungan atau nilai data pengamatan dan rata-rata hitungnya. Deviasi rata-rata melibatkan data observasi dalam penghitungannya. A. Deviasi rata-rata data kelompok untuk data berkelompok atau distribusi frekuensi. Variasi rata-ratanya dapat dihitung dengan rumus seperti di samping. Penjelasannya, SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I, X sama dengan rataan hitung, FI frekuensi data ke I. Penyebaran data kelompok. 3 varian adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya, yaitu adalah A. Untuk variabel serangkaian data yang dihitung dengan mencari rata-rata selisih atau beda dengan pusat datanya, atau varians untuk data populasi disimbolkan Q2 dan untuk data sampel disimbolkan dengan S2. Rumus mencari variansi untuk data kelompok. Contoh rumus variansi data berkelompok, buka kurung Q2 sama dengan rumus variansi populasi untuk data berkelompok, buka kurung Q2 tutup kurung sama dengan seperti di samping, di mana penjelasannya V adalah frekuensi setiap interval, MI adalah titik tengah interval ke I, X
kurang adalah mean dari data yang dikelompokkan. Penyebaran data kelompok. Standar deviasi ukuran variabilitas yang sering digunakan adalah simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varian untuk nilai standar deviasi. Caranya Q sama dengan akar varian simpangan baku data berkelompok. Untuk data berkelompok dapat dirumuskan seperti berikut. Yang pertama untuk populasi. Buka kurung N lebih besar 30 tutup kurung Q sama dengan akar M V buka kurung X dikurang QR tutup kurung 2N. Untuk sampel rumusnya seperti di samping. 5. Ukuran penyebaran relatif. A. Koefisien. Jangkauan rumus untuk menentukan koefisien range adalah KR sama dengan buka kurung LA dikurang LB dibagi buka kurung LA ditambah LB tutup kurung dikali 100%. B. Koefisien deviasi rata-rata. Rumus untuk menentukan koefisien deviasi rata-rata adalah KMD sama dengan buka kurung MD dibagi X tutup kurung dikali 100%. Koefisien standar deviasi. Rumus untuk menentukan standar deviasi adalah KSD sama dengan buka kurung S dibagi X tutup kurung dikali 100%. Penyebaran data kelompok. 6. Teorema Chebyshev. Bila suatu sebaran data hasil pengukuran maupun pengamatan memiliki nilai simpangan baku kecil, maka dapat diduga bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai tengahnya. Dan jika nilai simpangan baku yang besar, rata-rata pengamatan menyebar dan tidak berkumpul di sekitar nilai tengahnya. Rumusnya sekurang-kurangnya 1 dikurang 1K2 bagian data terletak dalam K simpangan baku dari nilai tengahnya. Misalkan K sama dengan 2, maka sekurang-kurangnya 3/4 data terletak dalam batas-batas 2 simpangan baku dari nilai tengahnya dengan selang apabila sampel, maka 3/4 bagian terletak dalam selang. 7. Ukuran penyebaran lainnya. A. Jangkauan antar kuartil. Ukuran ini dihitung dengan cara menentukan beda antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Rumus dari jangkauan antara kuartil adalah Q3 dikurang Q1. B. Deviasi kuartil. Simpangan kuartil. Deviasi kuartil atau simpangan kuartil juga dapat disebut juga jangkauan semi interkuartil. Deviasi kuartil mengukur variabilitas data dengan menentukan rata-rata hitung interkuartilnya. Rumus dari deviasi kuartil. 8. Ukuran kecondong. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. Buka kurung mean, median, modus. Sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dari kurvanya akan condong. Menentukan kecondongan menggunakan rumus yaitu seperti di samping. Keterangan SK, nilai kecondongan, rata-rata, MO modus, MD median, Q simpangan baku. Penyebaran data kelompok. 9. Ukuran keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Rumus untuk mencari koefisiensi keruncingan adalah seperti di samping. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.